Buah duku di puncak tinggi selalu manis bila dicicipi. Hinduku selalu abadi, Hinduku sampai mati. Om Swastiastu. Jumpa lagi di channel YouTube Krishna Global dengan materi teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Kehadiran agama Hindu di Indonesia menimbulkan pembaharuan yang besar, seperti berakhirnya zaman prasejarah Indonesia, perubahan dari religi kuno ke dalam kehidupan beragama dengan memuja Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kitab suci Weda, dan juga munculnya kerajaan yang mengatur kehidupan suatu wilayah. Mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia, ada beberapa teori yang menjelaskan hal tersebut. Teori-teori yang dimaksud adalah: 1. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leur, berisi bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh para kepala suku agar mereka dapat mensahkan atau melegitimasi kekuasaan mereka sebagai kepala suku di Indonesia, sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Teori ini pun dapat disanggah karena raja di Indonesia akan sangat sulit mempelajari kitab Weda, dan ada pula aturan bahwa kaum Brahmana tidak diperbolehkan menyeberangi lautan apalagi meninggalkan tanah kelahirannya. Yang kedua, teori kesatria dikemukakan oleh F.G.K. Bush and Shishiberg, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta ksatria atau raja pangeran yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang atau kekacauan politik di India. Di Indonesia sendiri, mereka mendirikan kerajaan sendiri dengan bantuan masyarakat sekitar, dan karena kedudukannya sebagai raja, maka penduduk pun akan pula menganut agama Hindu. Teori ini pun juga memiliki kelemahan, yaitu: 1. Kalangan kesatria tidak mengerti agama dan hanya mengurusi pemerintahan. Yang kedua, adanya ketidakmungkinan seorang pelarian mendapat kepercayaan dan kedudukan mulia sebagai raja. 3. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa raja di Indonesia adalah raja asli Indonesia, bukan dari India. Nomor 3, teori Wesya dikemukakan oleh N.J. Crum, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang di India yang singgah dan menetap di Indonesia, ataupun bahkan menikah dengan wanita Indonesia. Merekalah yang mengajarkan kepada masyarakat di mana mereka singgah. Teori ini pun dapat dibantah di mana hanyalah warna Brahmana yang mampu dan bebas mengetahui isi dari kitab suci agama Hindu, Weda. Ini disebabkan bahasa yang dipakai adalah bahasa kitab Sanskerta, bukan bahasa sehari-hari Pali. Yang keempat, teori Sudra dikemukakan oleh Van Faber, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para orang buangan berkasta Sudra atau tawanan perang yang dibuang dari India ke Nusantara. Teori ini lemah karena pada dasarnya kebudayaan Hindu bukanlah milik dan cakupan warna mereka, sebab kebudayaan Hindu dianggap terlalu tinggi untuk mereka. Yang kelima, teori arus balik. Teori ini berisi 2 cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia, antara lain: 1. Para Brahmana diundang kepala suku di Indonesia untuk memberikan ajaran Hindu dan juga melakukan upacara Wratyastoma, yaitu upacara khusus untuk menghindukan seseorang. Yang kedua, para raja di Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Setelah menguasai agama Hindu, mereka kembali ke Indonesia memiliki kasta Brahmana, lalu mengajarkan agama Hindu kepada masyarakatnya. Yang ketiga, dari seluruh teori yang telah disebutkan di atas, teori Brahmana adalah teori yang paling dapat diterima karena yaitu yang keempat, agama Hindu dalam kehidupan di masyarakat, segala upacara keagamaan cenderung dimonopoli oleh kaum Brahmana, sehingga hanyalah Brahmana yang mungkin menyebarkan agama Hindu.
Yang kelima, prasasti yang ditemukan di Indonesia berbahasa Sanskerta yang merupakan bahasa kitab suci dan upacara keagamaan, bukan bahasa sehari-hari sehingga hanyalah dimengerti oleh kaum Brahmana. Di antara pendapat dan teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut di atas, yang paling mendukung terkait dengan masuknya dan diterimanya pengaruh Hindu oleh bangsa Indonesia adalah teori Brahmana. Hal ini dilandasi dengan asumsi dan pemikiran bahwa yang paling banyak tahu tentang urusan agama adalah golongan Warna Brahmana. Warna Brahmana dalam tata kehidupan masyarakat Hindu disebut-sebut sebagai kelompok masyarakat yang ahli agama. Sedangkan teori-teori yang lainnya masing-masing memiliki kelemahan tertentu dan kurang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang dituju, serta sifat-sifat Hindu itu sendiri. Demikianlah beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang bagaimana pengaruh Hindu masuk ke Indonesia pada zamannya. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Om Santi 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 Om.